Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Akhir-akhir ini sering kita dengar kasus serangan jantung pada usia produktif. Beberapa kasus fatal sampai berakibat kematian. Kita seringkali meremehkan sensasi tertusuk, tertekan, atau diremas di dada. Padahal ini adalah gejala adanya sumbatan di jantung. Pada PowerPoint kali ini, saya akan membahas sekilas tentang serangan jantung dan cara penanganannya. Ini fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pertukaran darah bersih yang kaya oksigen dan darah kotor yang mengandung karbon dioksida terjadi di paru. Gambar sebelah kanan itu darah yang kaya oksigen, gambar sebelah kiri darah yang mengandung karbon dioksida. Ini gambar sistem pendarahan arteri koronaria atau arteri koroner, arteri yang mensuplai darah untuk jantung. Ada beberapa cabangnya, bisa dilihat. Kasus serangan jantung adalah kasus urgent atau darurat medis dan harus ditangani segera. Serangan jantung atau infak miokard adalah kerusakan dan kematian otot jantung akibat penyumbatan mendadak arteri koroner oleh bekuan darah. Awalnya mulai dari timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kemudian plak bisa pecah atau lepas dan membentuk gumpalan yang menghalangi aliran darah. Aliran darah yang terputus menyebabkan jaringan kehilangan oksigen, jadi otot jantungnya mati. Serangan jantung bisa juga karena arteri koroner mengalami spasme. Spasme itu kayak menciut yang menutup aliran darah ke bagian otot jantung. Tembakau dan obat-obatan terlarang seperti kokain dapat menyebabkan spasme yang mengancam jiwa. Ini gambar pembuluh darah. Gambar yang pertama itu tidak ada plak, jadi diameter dinding dalam pembuluh darahnya masih bagus. Nah, yang kedua itu mulai ada plak sedikit. Yang ketiga, plak udah makin banyak dan mulai menumpuk, sehingga diameter dalam pembuluh darah udah mulai mengecil. Gambar keempat, ada bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Ini gambar arteri koroner yang tersumbat bekuan darah sehingga tidak ada darah yang mengalir, jadi menyebabkan kematian otot jantung. Bagian yang biru itu bagian yang tidak mendapat darah, itu adalah bagian otot jantung yang mati akibat tidak mendapat suplai oksigen. Gejala serangan jantung, gejala paling umum nyeri dada. Rasa tidak nyaman di dada rasanya seperti ditekan, sesak, atau sensasi seperti diremas-remas, nyeri dada atau lengan yang dapat menyebar ke leher, rahang, dan punggung, sesak napas atau napasnya berat, pusing, gelisah, kelelahan, dan keluar keringat dingin. Jika ada banyak gejala dan tanda di atas, kemungkinan serangan jantung lebih besar. Ada yang tanpa gejala langsung mengalami henti jantung mendadak. Ini posisi jantung kita ya, ada di dada sebelah kiri. Untuk gampang mengingat gejala serangan jantung, ini ada gambar. Tanda hati adalah lokasi di mana tanda dan gejala yang biasa timbul pada serangan jantung. Yang pertama itu rasa tidak nyaman di dada, yang kedua di bagian kepala ya, berasa seperti melayang, mual, muntah, yang ketiga nyeri pada rahang, leher, dan punggung, yang keempat tidak nyaman atau nyeri pada lengan dan pundak, yang kelima napasnya pendek. Jika ada angina pectoris, hati-hati ya. Beberapa serangan jantung menyerang tiba-tiba, tetapi banyak orang memiliki tanda dan gejala peringatan beberapa jam atau beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Peringatan paling awal adalah nyeri dada berulang atau tekanan di dada atau angina yang dipicu oleh aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Misalkan nih lagi jalan tiba-tiba berasa, dadanya kok nggak enak ya. Terus kita istirahat, nah itu enakan. Nah itu udah mulai tanda-tanda tuh, jadi harus lebih hati-hati ya, segera periksakan ke dokter. Angina adalah penurunan sementara aliran darah ke jantung.
Ini gambar 3 pembuluh darah ya, yang paling atas itu yang normal, yang kedua angina, yang ketiga serangan jantung. Nah, pada yang normal itu aliran darahnya lancar. Nah, pada angina udah mulai menyempit nih pembuluh darahnya. Jadi, ketika misalkan Anda beraktivitas lebih berat, misalkan pada olahraga, itu kan butuh oksigen lebih banyak. Nah, itu suplai oksigennya tidak maksimal. Jadi, Anda bisa merasakan nyeri dada, tapi ketika Anda istirahat, itu akan kembali normal. Nah, pada serangan jantung, ini pembuluh darah kesumbat total. Wanita, hati-hati ya. Perlu diketahui, tidak setiap orang mengalami nyeri dada berat, khususnya pada wanita. Gejalanya ringan dan sering disalahartikan sebagai gangguan pencernaan. Pada wanita dan laki-laki kurang lebih gejalanya sama, cuma pada wanita biasa gejalanya lebih ringan dan dia ada gejala gangguan pencernaan. Jadi sering salah diagnosis sehingga telat penanganan. Jadi pada wanita biasa ada gejala mual, kepala berasa melayang, dan ada lemas yang tidak seperti biasanya. Seringkali orang mengabaikan serangan jantung karena mereka menganggapnya itu adalah sakit mah, karena gejalanya mirip-mirip ya. Oleh karena itu, jangan sampai salah diagnosis. Nah, ada perbedaannya, bisa Anda lihat di video saya sebelumnya tentang sakit mah. Apa sih faktor resiko serangan jantung? Umur, laki-laki lebih dari 45 tahun, wanita lebih dari 55 tahun, ini lebih banyak kasusnya dibanding anak muda. Riwayat keluarga serangan jantung, jika saudaramu, ayah, kakek, nenek mengalami serangan jantung di usia muda, maka resiko kamu juga meningkat. Untuk faktor yang umur dan riwayat keluarga, ini faktor yang tidak dapat diubah-ubah. Ya sudah, terima nasib aja lah. Tapi untuk faktor berikut, ini bisa diubah. Tembakau, paparan asap rokok jangka panjang, baik perokok aktif atau pasif, hipertensi dapat merusak pembuluh darah, tinggi kolesterol LDL dan trigliserid ini mempersempit diameter arteri, obesitas kaitannya dengan kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, diabetes. Faktor resiko berikutnya, sindrom metabolik, gejala yang timbul jika Anda memiliki obesitas, tekanan darah, gula darah tinggi, resikonya 2 kali dibanding yang tidak sakit. Kurang aktivitas fisik, ini kaitannya dengan meningkatnya kolesterol darah dan obesitas. Olahraga teratur bagus untuk kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Stres, penggunaan obat-obatan terlarang, contohnya obat-obat stimulan seperti kokain atau amfetamin, ini dapat memicu spasme arteri koroner. Jadi tiba-tiba arterinya menutup. Riwayat preeklamsi, ini meningkatnya tekanan darah selama kehamilan, kondisi autoimun, contohnya rheumatoid arthritis, lupus. Komplikasi serangan jantung, aritmia, ini ritme jantungnya abnormal, jadi tidak beraturan, gagal jantung, kerusakan otot jantung menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah. Gagal jantung dapat sementara atau dapat menjadi kronik, henti jantung tiba-tiba. Ini yang menyebabkan kematian ya. Ini gambar jantung, serangan jantung ini masalahnya di saluran pembuluh darah yang tersumbat. Kalau henti jantung, masalahnya ke kelistrikan jantung. Pencegahan, tidak ada kata terlambat ya untuk mengambil langkah-langkah mencegah serangan jantung. Bahkan jika Anda sudah pernah mengalami serangan jantung. Pencegahan dengan pertama, obat-obatan dapat mengurangi resiko serangan jantung berikutnya dan membantu fungsi jantung yang rusak menjadi lebih baik. Konsultasi ke dokter untuk obat-obatannya dan follow-up-nya. Kedua, faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup, pertahankan berat badan ideal dengan diet jantung sehat, contohnya diet rendah lemak, tinggi serat, termasuk whole grain dan minimal 5 porsi buah dan sayur sehari. Berolahraga secara teratur, 150 menit seminggu, intensitasnya sedang nih ya, untuk yang normal-normal aja. Nah, kalau ada penyakit lain, mungkin bisa konsultasi ke dokter tentang olahraga ini. Tidak merokok, batasin intake alkohol, mengelola stres dengan baik, mengontrol kondisi yang bisa menyebabkan serangan jantung, contoh hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Ini pemeriksaan penunjang,
ECG atau EKG ini mengukur aktivitas listrik, kecepatan, keteraturan detak jantung. Echokardiogram ini ultrasound untuk melihat anatomi jantung, ronsen dada melihat jantung dan paru-paru, kateterisasi jantung ini untuk memeriksa pembuluh darah arteri yang mengalami penyumbatan, angiogram koroner memeriksa bagian yang mengalami penyumbatan dengan sinar X untuk mendeteksi pewarna yang disuntikan melalui kateterisasi jantung. Ini untuk pemeriksaan semua dilakukan di rumah sakit ya. Ini gambar pemasangan stand atau ring. Nah, jangan heran ya, ada orang yang pasang ring sampai 2, 3. Nah, karena pembuluh darah koroner kan bercabang-cabang. Jadi, pasangnya di daerah percabangan yang mengalami sumbatan. Nah, caranya dengan memasukin selang kateter, kemudian balonnya dikembangkan untuk melebarkan pembuluh darah yang tertutup dengan sumbatan. Nah, setelah terbuka diameternya, kemudian balonnya dikempeskan kembali, tertinggallah stennya di dalam pembuluh darah. Ini gambar bypass jantung, diambil pembuluh darah di kaki, kemudian dipasangkan ke jantung untuk menggantikan fungsi pembuluh darah yang tersumbat oleh bekuan darah. Apa yang mesti dilakukan jika Anda curiga serangan jantung? Segeralah ke rumah sakit. Jika curiga serangan jantung, makin cepat perawatan darurat dilakukan, makin baik peluang bertahan hidup. Minta tolong orang anterin. Mengemudi sendiri hanya jika tidak ada pilihan, karena kondisimu bisa memburuk. Mengemudi sendiri akan membahayakan Anda dan orang lain. Beberapa orang menunggu terlalu lama karena mereka tidak mengenali tanda dan gejala penting. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir akibat sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan. Konsumsi aspirin, kunyah dulu baru telan agar cepat obatnya bekerja. Nah, ini fungsinya sebagai pengencer darah jika Anda ada stok di rumah. Tingkat keberhasilan tergantung usia. Komplikasi serius seiring bertambahnya usia. Tingkat keparahan serangan jantung, seberapa banyak otot jantung yang rusak selama serangan jantung, berapa lama waktu sebelum seseorang menerima pengobatan. Pengobatan untuk serangan jantung harus dimulai sesegera mungkin. Golden hour atau jam emas adalah 1 jam pertama setelah serangan jantung. Tindakan yang cepat dan tepat dalam 60 menit pertama dapat mengembalikan fungsi jantung. Sebagian besar kematian terjadi pada periode ini. Jika penanganan cepat pada periode ini, harapan pemulihan yang hampir sempurna. Waktu kritis untuk otot karena otot jantung mulai mati 80-90 menit setelah berhenti mendapatkan darah. Semakin cepat aliran darah kembali normal, semakin sedikit kerusakan pada jantung. Segeralah ke rumah sakit. Kematian karena irama jantung abnormal dan kerusakan otot jantung. Kesimpulan, pelajari tanda-tanda serangan jantung. Jika Anda tidak yakin itu serangan jantung, periksalah ke dokter. Menit sangat penting. Tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa Anda. Telepon rumah sakit atau segera ke rumah sakit. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa pola hidup sehat ya. Terima kasih.